kasih pemirsa, dan masih bersama kami di Sapa Pagi dengan topik Sehat Sarafku, Lancar Aktivitasku bersama Dr. Yuda Baskara dari RSUD Campur Darat. Dokter, terakhir tadi kita udah membahas tentang infeksi otak ya dok ya. Nah, sebenarnya nih dok, infeksi otak ini tuh gimana sih cara penyembuhannya gitu kan? Ibaratnya, aduh ini udah sakit kepala seumur hidup yang paling berat gitu ya dok ya, mesti berpikir bisa sembuh apa enggak gitu kan ya dok. Gimana sih sebenarnya bisa sembuh ya? Bisa, jadi terkait penyembuhan dari infeksi otak itu sendiri, yang pertama kalau terjadi resiko infeksi atau gambaran infeksi, pasti kita periksa dulu apakah infeksi atau mungkin ke stroke, karena gambarannya nanti hampir sama ya, karena gejala pasien mungkin nyeri kepala, tidak sadar, itu bisa di stroke juga. Nanti kalau memang kita perlukan pemeriksaan penunjang seperti cek laboratorium atau CT scan, itu juga bisa melihat dari jenis infeksi itu sendiri. Kalau sudah ketemu itu semua, bisa kita masukkan pengobatan. Nah, pengobatan ini tergantung nanti jenis infeksi apa yang menyerang pasien, karena nanti akan berbeda. Ada yang dari mulai 2 minggu, ada yang seperti TBC, infeksi TBC itu lebih lama, biasanya sampai 6 bulan atau 9 bulan harus minum obat. Jadi seperti itu. Nanti tingkat kekambuhannya juga kalau pasien rajin minum obat dengan baik kontrol, pasien akan sembuh. Itu juga sangat banyak yang pasien sudah sembuh karena minum obat yang rajin. Luar biasa sekali. Kalau ingin sembuh ya harus rajin minum obat dan kontrol ya dok, tentunya ya dok, yang mengikuti saran-saran dari dokternya, begitu ya dok ya. Luar biasa sekali. Ngomongin masalah obat nih ya dok, kita agak keluar sedikit sih dok. Jadi kan sering nih ya dok, kita mendengar fenomena sakit kepala, aduh sakitnya mesti kan kalau orang nyeri, aduh ini paling nyeri nih ya. Terus kita cuma nyari obat aja nih di apotik. Nah, fenomena kayak gini tuh gimana dok menurut dokter Yuda sebagai dokter saraf nih ya? Sebenarnya kejadian seperti itu sangat banyak ya. Jadi pasien nyeri apapun sebenarnya, bukan hanya nyeri kepala, nyeri lutut, kakinya sakit atau nyeri punggung, dia langsung beli obat. Mungkin obat, kalau orang Jawa bilang obat setelan di apotek atau di tukang obat ya. Sebenarnya tidak ada yang salah, cuma harus kita cari dulu sebabnya nyeri itu apa ya. Karena tiap obat juga mekanisme bekerjanya juga berbeda. Ada risiko sih sebenarnya pasien kalau minum obat secara bebas, risikonya dia bisa mungkin lambungnya tidak kuat. Kalau sudah parah bisa perdarahan lambung, bisa mengganggu fungsi liver juga. Itu belum lagi kalau memang nanti dia ada alergi dari obat, kandungan obat itu sendiri, bisa mencetuskan reaksi alergi di kulit dan seluruh tubuh yang lain. Jadi cukup bahaya ya kalau memang Bapak Ibu beli obat sendiri tanpa kita periksa terlebih dahulu. Jadi saya sarankan kalau ada keluhan kesehatan, entah nyeri atau apa, nanti bisa periksa dulu ke RSUD Campur Darat. Nanti kita bantu untuk mencari penyebabnya dan kita obati. Gitu. Luar biasa sekali. Jadi pemirsa di rumah itu harus periksa dulu, ketemu dokter, baru nanti diresepin obat dan minum obatnya, bukan yang langsung tiba-tiba datang ke apotik gitu ya dok ya. Luar biasa sekali. Iya dok ya. Kita lagi bahas tentang kesehatan saraf ya dok. Sering nih dah dok kita temui nih fenomena di masyarakat, ada pemuda-pemuda yang mohon maaf nih ya, seneng minuman keras ya. Terus apakah gaya hidup yang seperti itu ada hubungannya dengan kesehatan saraf ya dok? Apalagi sampai bisa terjadi infeksi otak mungkin ya dok? Bisa, jadi memang konsumsi alkohol atau minuman keras yang tidak kita ketahui kadarnya ya. Kadang kan beberapa di berita itu juga banyak yang dicampur dengan macam-macam campuran sehingga pasien terjadi keracunan. Itu bisa merusak otak ya. Entah itu infeksi, entah itu stroke, bisa semua ya. Kalau pasien minum alkohol terlalu banyak, dia risiko stroke-nya juga meningkat. Ada beberapa kasus juga kita temui tidak ada gejala apa, darah tinggi tidak ada, merokok juga tidak, tapi dia minum minuman keras. Dia dari muda minum minuman keras, usia sekian langsung mengalami stroke. Itu juga ada. Ya. Luar biasa sekali. Jadi gaya hidup itu juga mempengaruhi ya dok ya. Misalnya meskipun udah muda, ada juga ya dok ternyata yang udah kejadian kayak stroke kayak gitu ya dok ya? Ada, jadi kalau memang stroke itu sebenarnya bukan penyakit orang tua ya, jadi bisa orang muda itu sekarang harus sedikit waspada, karena saya lihat kok ke arah sini itu semakin usia muda yang terkena stroke. Terlepas dari
penyebab dia stroke-nya apa, tapi tren dari zaman sekarang itu untuk stroke semakin ke arah anak-anak dewasa muda, biasanya 40 tahun ke atas itu sangat banyak. Luar biasa sekali. Jadi bukan lansia aja Iya, ya dok ya, bukan lansia aja, tapi yang sebelum lansia pun juga resiko terkena stroke kalau kita nggak menjaga itu ya. Apa Kesehatan dok? saraf. Iya, Ya, kesehatan untuk saraf konsumsi dengan memperbaiki obat, gaya hidup gitu ya dok, luar biasa sekali. Mungkin ini ya dok ya yang perlu kita tekankan lagi. Apalagi kan zaman sekarang itu lagi gencar-gencarnya kayak makanan-makanan yang ngetren gitu. Sebenarnya kalau dari segi makanan ke kesehatan saraf itu ada ngaruhnya nggak sih dok? Ada ya, jadi memang kalau beberapa makanan memang berisiko untuk terjadi, mungkin sebagai contoh ya di sini infeksi otak yang tadi kita bahas. Dari beberapa mungkin penelitian atau beberapa laporan kasus itu ada seperti makanan mungkin seperti sushi itu ya, apabila dia tidak dimasak dengan matang, dengan air yang mendidih dan bersih, itu ada beberapa kuman atau bakteri dari makanan itu bisa lari ke otak. Ya. Itu beberapa kasus juga sudah terjadi, jadi memang setelah dilakukan pemeriksaan lengkap ternyata sumbernya dari makanan yang kurang sehat, masaknya kurang matang, seperti itu. Luar biasa sekali. Jadi makanan pun harus kita perhatikan ya, biar nggak sampai yang terjadi infeksi otak tadi, karena seperti yang dokter Yuda bilang tadi, karena infeksi otak itu adalah nyeri yang paling hebat di kepala seumur hidupnya pasien gitu ya. Luar biasa sekali nih dokter. Mungkin dokter ada pesan-pesan untuk masyarakat agar tetap sehat sarafnya sehingga bisa lancar nih aktivitasnya sesuai tema kita pada hari ini. Silakan dokter. Jadi mungkin di sini saya pesan kepada Bapak Ibu di rumah dan yang menonton acara ini, apabila mengalami keluhan ya, baik keluhan itu masih ringan seperti nyeri punggung seperti yang kita bahas hari ini, ataupun gejala lain, stroke, segera periksa ke dokter. Segera temui kami di RSUD Campur Darat Tulungagung, nanti kita akan lakukan pemeriksaan. Kita akan segera lakukan pengobatan juga yang tepat kepada Bapak Ibu sekalian. Dan jangan lupa, saya pesan di sini selalu jaga kesehatan dengan baik, jaga pola makan, jaga gaya hidup, jaga waktu istirahat dengan baik, supaya nanti ke depannya Bapak Ibu selalu sehat. Terima kasih. Luar biasa sekali. Jadi itu ya pemirsa pesannya dokter Yuda buat kita semua, jaga pola hidup, jaga kesehatan, terus jaga apa lagi dok tadi dok? Jangan merokok. Jangan merokok ya dok ya. Luar biasa sekali. Misalnya nih dok ya, kalau teman-teman yang intan mau periksa nih ke dokter Yuda nih, dokter Yuda di mana nih? Kita bisa menemui dokter Yuda di mana? Jadi saya bisa ditemui di RSUD Campur Darat ya. Saya praktek dari hari Senin hingga hari Jumat, mulai pukul 7:30 pagi hingga selesai. Nanti Bapak Ibu bisa konsultasi di sana, bisa di poli, ketemu saya juga, atau saat di rawat jalan nanti juga bisa ketemu dengan saya. Ya. Luar biasa sekali. Jadi kita bisa konsultasi sama dokter Yuda jam berapa dok tadi dok? 7:30 sampai jam 12 ya dok ya. Jadi jangan nunggu ada gejala dulu baru kita periksa. Lebih baik deteksi sejak awal dan periksanya di RSUD Campur Darat. Luar biasa sekali. Demikianlah tadi pemirsa diskusi kita dengan dokter Yuda, dokter spesialis saraf dari RSUD Campur Darat. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan Anda. Jika Anda ingin mengetahui info lebih lanjut tentang RSUD Campur Darat, silahkan untuk memfollow semua akun media sosialnya di Instagram, Facebook, dan TikTok dengan tag @RSUD Campur Darat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.